Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Karmelia, NPM 10070319142. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Machine Learning dan Deep Learning GIS. Machine Learning adalah bagian dari Artificial Intelligence yang mana memiliki fungsi fokus pada pengembangan sebuah sistem yang mampu belajar sendiri tanpa harus berulang kali diprogram oleh manusia atau peningkatan performa melalui data yang dimasukkan di awal dan pengalaman mesin tersebut. Berikut ini cara bekerja machine learning. Yang kedua yaitu Artificial Intelligence. Artificial Intelligence adalah salah satu bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan manusia. Jadi intinya, pada Artificial Intelligence ini, kita bisa memprediksi perencanaan sebuah kota pada masa depan. Contohnya seperti ini. Yang ketiga yaitu Deep Learning. Deep Learning adalah salah satu metode implementasi dari machine learning yang bertujuan untuk meniru cara kerja otak manusia dengan menggunakan artificial neural network atau jaringan nalar buatan. Cara bekerja deep learning adalah seperti ini. Materi ini diambil dari pemaparan yang dilakukan oleh Arnold Rizaldi. Deep learning ini melakukan otomasi pekerjaan GIS seperti deteksi pohon sawit, deteksi dan deliniasi bangunan, lalu deliniasi penutup lahan. Mengapa deep learning lebih baik dari machine learning? Karena features yang diekstrak pada machine learning belum tentu features yang tepat untuk digunakan pada tugas yang dimaksud. Yang kedua, deep learning membiarkan komputer mencari sendiri features yang tepat, sama seperti cara kerja otak manusia. Dan yang ketiga, perbandingan machine learning dan deep learning di ILSVRC. Dan lalu yang ketiga yaitu apa saja model deep learning. Modelnya itu ada CNN, RNN, dan Reinforcing Learning. Jadi seperti ini arsitektur awal deep learning. Didesain untuk melakukan image-wise classification. Jadi kita bisa mengetahui apakah misalkan gambar ini itu kucing atau gambar anjing atau gambar yang lainnya. Jadi di sini itu banyak memprediksi beberapa gambar. Lalu object detection. Object detection ini yaitu mendeteksi bounding box dan menentukan kelas dari objek di dalamnya. Seperti misalkan mobil berada di tempat yang sebelah mana, lalu orang, dan benda yang lainnya. Lalu instance segmentation. Apa yang harus dipersiapkan untuk melakukan deep learning? Yang pertama seperti ini, yang kedua install deep learning, yang ketiga tentukan task, yang keempat tentukan model deep learning, yang kelima pilih arsitektur, yang keenam jalankan demo di GitHub menggunakan GPU, dan yang ketujuh mulai mengerjakan menggunakan custom dataset. Deep learning bisa diinstal melalui link di bawah ini. Deep learning untuk GIS. Model deep learning dikembangkan oleh computer skills dan didesain untuk tugas yang umum. Pekerjaan kita kemudian untuk mengadopsi model tersebut pada tugas spesifik pada GIS. Deteksi pohon sawit, deteksi dan deliniasi bangunan, lalu deliniasi penutup lahan. Gambarannya seperti ini. Menghitung jumlah pohon sawit, deteksi dan deliniasi bangunan dari image. Lalu akan seperti ini. Contoh machine learning. Memprediksi kecelakaan. Pembelajaran mesin untuk memprediksi probabilitas kecelakaan per segmen per jam. Penyebab kecelakaan adalah
misalkan suhu, kecepatan angin, visibilitas, kedalaman salju, kecepatan, lebar jalan, penjajaran jalan, dan sebagainya. Datanya yang harus dipersiapkan yaitu pertama melakukan persiapan data, pelatihan model, lalu visualisasi hasil. Berikut ini contohnya ANSYS dan IBM Watson. Yang pertama yaitu Image Classification, Pedestrian Activity Classification. Ambil model dari IBM Watson. Lalu, uji klasifikasi pada gambar sampel. Yang pertama yaitu sampel kepadatan pejalan kaki rendah. Terlihat klasifikasinya seperti ini. Yang kedua, pejalan kaki sedang. Yang ketiga, pejalan kaki tinggi. Dan untuk deteksi aktivitas pejalan kaki dapat terlihat seperti ini. Selanjutnya yaitu deteksi objek fitur ekstrak dari gambar. Melakukan pengklasifikasian penetapkan label ke gambar. Demonstrasi menemukan titik lokasi kolam renang. Lalu, membangun jejak kaki, segmentasi instance mass RCMM. Siapkan data menggunakan model terlatih, memvisualisasikan hasil. Terdeteksi jejak kaki gedung di Los Angeles seperti ini. Lalu pembelajaran mesin geospasial untuk pembangunan perkotaan. Studi kasus Deep Globe. Set data publik dan tolak ukur untuk pendekatan yang dapat diskalakan dan andal. Citra satelit sangat berguna karena lebih terstruktur daripada citra sehari-hari. Deep Globe berfokus pada pembelajaran mesin dan pendekatan visi komputer pada citra satelit dan menyatukan penelitian dengan perspektif yang berbeda. Tantangan ekstraksi jalan dapat terlihat seperti ini. Membangun tantangan deteksi, tantangan klasifikasi tutupan lahan. Hasilnya seperti ini. Di sini terlihat urban planning simulation, lalu ada generative model. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.